Jacinta Wantogar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian seni dan fungsi seni. Saya masuk dengan materi yang pertama adalah pengertian seni. Seni adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Berdasarkan definisi ini, seni adalah produk keindahan di mana manusia berusaha menciptakan sesuatu yang indah dan dapat membawa kesenangan. Seni berasal dari kata seni, yaitu bahasa Sanskerta yang memiliki arti persembahan atau pemujaan. Dalam masyarakat umum, seni memiliki kaitan yang erat dengan upacara-upacara adatnya atau upacara keagamaan yang biasa disebut dengan kesenian daerah. Menurut Padma Puspita, seni berasal dari kata genie, yaitu bahasa Belanda yang memiliki arti genius dalam bahasa Latin. Seni adalah kemampuan mengagumkan sejak lahir atau biasa disebut dengan bakat. Sedangkan dalam bahasa Inggris, seni disebut dengan arti yang memiliki arti visual atau seni rupa. Pengertian seni menurut para ahli. Dari banyak arti seni dan semakin berkembangnya zaman membuat banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi seni. Berikut beberapa pengertian seni menurut para ahli. Menurut Alexander Baumgarten, pengertian seni adalah keindahan dan seni adalah tujuan yang positif, menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, pengertian seni adalah sebuah impian karena rumus-rumus tidak dapat menghindarkan kenyataan. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara, pengertian seni adalah hasil keindahan sehingga dapat menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya. Oleh karena itu, perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi, dapat menimbulkan perasaan yang indah itu seni. Menurut Sudarmaji, seni adalah segala manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan media, bidang, garis, warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Fungsi seni dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu individu dan fungsi sosial.
Ya, saya akan menjelaskan tentang fungsi individu. Fungsi individu. Bagi individu, seni memiliki fungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Adapun bentuk kebutuhan tersebut diantaranya: 1. Fungsi pemenuhan kebutuhan fisik. Pada hakikat manusia merupakan makhluk homo faber yang memiliki kecakapan untuk apresiasi pada keindahan dan pemakaian benda-benda. Seni terapan memang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan fisik sehingga segi kenyamanan menjadi suatu hal penting. Yang kedua, fungsi pemenuhan kebutuhan emosional. Emosi adalah perasaan di dalam diri manusia, baik itu perasaan senang, sedih, marah, cinta, haru, benci, dan lain-lain. Semua orang perlu meluapkan perasaan di dalam diri mereka agar kondisi kejiwaannya tetap normal. Misalnya, seseorang yang memiliki jiwa seni dan estetika akan mengungkapkan emosinya melalui musik, lukisan, ataupun hal lainnya. Bisa juga ketika seseorang merasa stres, maka ia membutuhkan waktu untuk rekreasi, nonton bioskop, atau hal lainnya untuk meredakan tekanan jiwa. Fungsi sosial. Fungsi sosial merupakan suatu fungsi seni yang bermanfaat sebagai pemenuhan kebutuhan sosial suatu individu. Terdapat beberapa macam fungsi seni sebagai fungsi sosial sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pendidikan. Seni memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu pendidikan formal, pendidikan di lingkungan sekolah, sedangkan pendidikan non-formal, pendidikan di lingkungan masyarakat, dan pendidikan informal, yaitu pendidikan di lingkungan keluarga. Melalui seni, individu dapat belajar tentang nilai-nilai dan ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya, seorang siswa dapat belajar musik atau drama, di mana kegiatan ini dapat mengekspresikan diri mereka kepada orang lain. Kedua, fungsi keagamaan atau religi. Seni punya peranan penting dalam penyampaian pesan keagamaan kepada manusia. Hal ini dapat dilihat dari busana atau pakaian, lagu rohani, upacara pernikahan, upacara kematian, kaligrafi, dan lain-lain. Contohnya
gamelan yang digunakan dalam upacara ngaben di Bali atau gamelan gambang, luang, dan angklung atau pada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Relief yang terdapat dinding candi tersebut merupakan ilustrasi kitab agama Buddha dan Hindu. Yang ketiga, fungsi informasi. Misalnya, penggunaan poster yang bernilai seni di mana di dalamnya terdapat informasi tentang bahaya narkoba, pentingnya imunisasi, dan penyampaian program pemerintah. Atau dapat juga dengan pengelaran wayang kulit, wayang orang, drama, komedi, dan reklame. Yang keempat, fungsi hiburan. Sebagian besar yang berkaitan dengan hiburan mengandung unsur seni, di mana para pelaku seni dapat mengekspresikan diri sendiri aktif atau pasif. Seorang seniman dapat merasakan senang, terharu, marah ketika karyanya disukai atau tidak disukai orang lain. Begitupun individu yang mendengar, melihat, merasakan sebuah karya seni. Manusia bisa merasa terhibur ketika melihat sebuah lukisan, menonton bioskop, atau menonton sebuah konser musik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.